بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin, sepulang dari Malaka, Ustaz Dedi, tempo hari teman-teman langsung ngariung meminta agar Al Ustadz hari ini hadir. Insya Allah malam ini bisa hadir, memenuhi harapan semua. Mudah-mudahan berkah. Amin. Sahabat Rasulullah bukan orang Arab, hanya kebetulan lahir dari keturunan Arab. Orang Yahudi tidak ingin manusia di dunia beragama Yahudi. Tapi mereka ingin semua nurut kepada Yahudi, kan itu ya. Orang Yahudi tidak ingin ada orang Sunda beragama Yahudi. Nanti nggak gagah gitu kan. Dulu kita sering disebut kalau ada yang hebat itu suka disebut ini ya Kang Yan, Yahud kan gitu ya, Yahud disebutnya itu Yahudi maksudnya. Insya Allah kata-kata itu. Nah ini walan tarto ankal Yahud wala Nasara, kalau Nasrani ingin disebarkan agamanya ke seluruh dunia. Dan Islam, tidak ada perintah dalam Islam untuk menyebarkan, untuk ngajak orang untuk masuk Islam. Yang ada menyebarkan pengertian-pengertian dalam kehidupan. Bahkan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam Islam. Itu bedanya tiga agama ini. Kemudian Nabi Muhammad kebetulan Allah pilih di tengah-tengah etnis yang sangat kuat. Pemberani, jujur, dermawan, konsisten. Ini perilaku Arab. Bani Ismail itu. Untung Nabi Muhammad tidak turun di Cicadas. Nah, bahaya di Cicadas nanti tidak ada, atau turun di Cijerah misalnya, atau turun di di mananya Kang Ian di Cijerah, atau turun di Cimahi, insya Allah. Tidak, mental Arabnya ini betul-betul milik Muhammad Rasulullah SAW. Dengan berdarah-darah mempertaruhkan semua waktu, tenaga, dan hidupnya untuk menyampaikan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Dengan keberanian, kejujuran, kedermawanan. Dermawan ini artinya kelembutan hati. Ya, jangan ngomong orang pelit lembut hatinya, enggak. Orang pelit itu pasti keras hatinya. Itu. Jadi ini luar biasa, ini kelembutan hati, konsisten. Tuh, dengan modal itu Rasulullah sampaikan al-Islam pada kita. Sekarang ada upaya untuk menghinakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ada upaya itu? Karena inti daripada rukun iman adalah percaya kepada Rasul. Kalau saya sudah percaya kepada Rasul, ketika Rasulullah berbicara tentang Allah, saya percaya. Berbicara tentang wahyu Allah, Al-Quran, saya percaya. Karena saya sudah percaya kepada Rasulullah. Berbicara tentang hari akhir, saya percaya. Berbicara tentang para malaikat, tentang apapun, saya percaya. Inti daripada keimanan adalah iman kepada Rasulullah. Kalau kepada Rasulnya sudah tidak iman. Kalau dimulai dari kebencian terhadap Arab. Kalau sudah benci kepada Arab, itu include akan benci juga kepada Muhammad Rasulullah. Bukan berarti kita harus mencintai Arab, biasa aja. Seperti saya kepada saudara-saudara di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Sulawesi, di Bugis. Kemarin saya ketemu sama orang Bugis, saya langsung peluk gitu. Kenapa Pak Dudi peluk saya? Saya pengen makan Bugis. Takut dia. Orang Sunda paling berani suka makan Bugis. Itu. Jadi biasa aja. Nah, sengaja dihinakan. Bahkan pimpinan Prancis membuat komik khusus yang buruk tentang Muhammad. Di Indonesia juga sudah mulai ada orang bicara tentang nggak menantang masuk surga, katanya kan ada sekarang yang sudah viral tuh. Menantang surga, menentang surga. Surga
Ada orang katanya Ustadz tuh surga milik saya yang terbaik dan lain sebagainya. Kemudian ditentang oleh dia dengan Islam Pancasila. Ya kalau mau agama Pancasila silakan, tapi jangan bawa Islam gitu kan. Agama saya agama Pancasila mah enggak. Jangan pakai nama Islam. Islam itu punya saya, gitu kan. Bukan punya kamu, dan jangan disandarkan Islam itu pada kamu, gitu kan. Kepada yang lain selain ya Islam yang milik yang disampaikan oleh Rasulullah yang sudah berjuang dengan darah, tenaga, waktu, dan hidupnya, Masya Allah. Nah, upaya untuk merendahkan Rasulullah ini sangat tinggi. Bahkan tidak seperti itu. Upaya menyederhanakan Rasulullah. Cukup muliakan Rasulullah dengan solawat. Akhirnya kan kemana-mana. Saya belum lama mendengar seorang beri mabok solawatan. Di jalan ya, di jalan dari kokoloyan. Oh, aduh. Apakah Rasulullah menerima itu? Saya pikir tidak. Kalau Pak Mulyana sangat mencintai bapaknya, Pak Mul. Nah, ini Pak Mulyana mencintai bapak. Ikuti semua nasihat-nasihat dan kebiasaan baiknya. Maka itu mencintai Bapak. Demikian juga mencintai Rasul. Kata seorang teman, tapi kan mengucapkan sholawat harus. Siapa yang melarang mengucapkan sholawat? Dalam tahiyat juga kita bersolawat. Ya kan? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan seterusnya. Kita harus mengucapkan sholawat. Tapi kan ada perintahnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allah dan para malaikat bersolawat. Allah bersolawat. Solawat disebut saja menyelamatkan ya, atau mendoakan keselamatan Nabi. Kalau saya terjemahkan seperti itu secara bebas, menyelamatkan, berdoa menyelamatkan Nabi solawat. Bagaimana Allah berdoa menyelamatkan Nabi? Terus, jadi cara Allah menyelamatkan Rasul, itu bukan Rasulnya, Rasulullah sudah pasti selamat. Yang harus diselamatkan itu al-Islamnya, ajarannya. Karena makin ke sini akan semakin membias. Saya ingat dulu mungkin Ustadz Dedi juga pernah ya, kita berderet di kelas ya. Yang pertama dibisikin, bawa kapur jangan bawa pistol. Yang kedua dibisikin lagi ke sini, bawa kapur jangan bawa pistol. Terus ujungnya kalimatnya paling berbeda kan dari yang pertama kan itu. Salusurian atau semua. Ya, seperti itu Islam. Awalnya dari Rasulullah ini. Terus bergerak, ujungnya akan berubah. Karena itu Allah menjaga. Dengan cara apa? Allah tidak salah memberikan ridho. Itu salawatnya Allah kepada Rasul. Bu Emma sholat subuh 2 rakaat. Insya Allah Allah ridho. Karena Bu Emma melaksanakan seperti apa yang dicontohkan Rasul. Allah ridho. Nah, Allah tidak salah meridhoi hambanya yang mengikuti uswah hasanahnya Rasul itu, contoh terbaiknya Rasul itu di 2 hal. Ya yang paling menonjol. Pertama akhlaknya, yang kedua ibadahnya. Dan dari ibadah itu harus menghasilkan akhlak. Kalau ibadah tidak menghasilkan akhlak, Kang Husin, itu ibadahnya mungkin 0. Ya kan? Ibadahnya nggak ada apa-apa, bahkan kalau ibadah tidak menghasilkan akhlak mulia atau tidak dibuat untuk mencetak akhlak kita menjadi semakin mulia, la yajdad illa bu'dah. Kita tidak akan mendapatkan apapun dari ibadah kita kecuali kita semakin menjauh dari Allah. Nah, itu Allah. Terus bagaimana dengan malaikat bersolawat? Malaikat tidak akan salah catat mana yang paling cocok, Pak Idi, dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, Pak Idi Purnama. Rasulullah menyatakan sholat maghrib 3 rakaat. Pak Idi iseng, nanya 3 rakaat. Sabtu pas, harusnya 4 ini. Atau 2 misalnya, supaya genap. Dipas, dikurangi atau ditambahi, Allah tidak ridho. Malaikat tidak akan mencatatnya sebagai amal soleh. Itu sholawatnya malaikat. Ini versi saya Ustaz Dedi. Mudah-mudahan kalau salah mohon koreksi. Seperti itu. Dan karena itu shollu alaihi wasallimu taslima. Maka bersolawatlah. Nah, kita semua bersolawat. Di samping mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, kita juga mengikuti dan belajar dengan serius. Saya pikir media Zoom kita ini juga diantaranya memberikan fungsi. Saya berharap kita tahu tentang apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ulang teting gitu kan. Jadi di sini kalau Bu Nenden tidak sempat pergi ke pengajian minggu ini, mudah-mudahan Sabtu malam ini menjadi kesempatan terbaik. Misalnya Kang Yan yang sibuk dengan bikin baju
Munenden di Kang Ian Collection ini betul-betul bikin busana muslimah ini. Kalau mau pesan ke dia, tapi minimum 10 piece buat jualin. Itu. Itu Kang Ian saking sibuknya membuat baju sampai tidak sempat ke pengajian. Ya sudah, bari ngaput sambil mendengarkan Zoom pakai headset beres. Mudah-mudahan itu kita tidak termasuk orang yang mengabaikan kehadiran juang Rasulullah SAW untuk keselamatan kita. Datu Kang Ejat Sudrajat, bagaimana sih Rasulullah mencintai kita, bahkan menghargai orang di akhir zaman. Siapa yang paling mulia, kata Rasulullah? Mereka yang tidak bertemu dengan aku, tapi mereka beriman padaku, kan itu. Siapa? Kita. Luar biasa ya, Rasulullah belum ketemu dengan Ustadz Dedi Haryadi, tapi sudah bisa dipastikan Rasulullah mencintai Ustadz Dedi Haryadi dan kita semua tentunya. Pasti. Kenapa? Karena kita tidak bertemu dengan Rasul, tapi kita beriman dan mengikutinya. Bahkan dari banyak kesempatan saya membaca beberapa hadis Rasul, luar biasa, mengagumkan sekali. Ternyata Rasulullah menyampaikan al-Islam psikologis, ya, sangat sesuai dengan kebutuhan psikis kita. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan al-Islam betul-betul sangat sesuai dengan kebutuhan sosial kita, dengan kebutuhan ekonomi kita, Masya Allah. Seperti satu hal yang menenteramkan Ustadz, kalimat ini, apa namanya Ustadz, dari kalimat orang yang sholat subuh akan mendapatkan dunia dan seisinya, Masya Allah. Ternyata yang diundang melaksanakan sholat subuh, kan sholat lain mah panggilannya, dipanggil oleh azan, pas azan duhur, oh azan, asar, maghrib, isya kan itu. Tapi untuk subuh kan bangun sendiri, ya kan? Bukan azan, apalagi yang jauh dari masjid, diundang oleh Allah. Bu Emma diundang oleh Allah dengan tiba-tiba ngorejat bangun, terus sudah bangun gitu, Bu Emma langsung sholat. Pak Rusli bangun, tiba-tiba bangun saja langsung wudhu sholat. Itu kita diundang oleh Allah, kemudian kita penuhi undangan Allah. Kalau kita penuhi undangan Allah, kira-kira Bu Hani, kita akan menjadi orang yang, Bu Hani ulang ngalamun itu, kita akan menjadi orang yang, meninggal ulang gitu, kita akan menjadi orang yang akan termasuk orang yang dicintai Allah nggak? Ya, kita artinya kita dicintai oleh, kalau kita sudah dicintai oleh Allah, kita dekat nggak sih dengan Allah? Sangat dekat. Kalau sudah dekat, masih perlu nggak kita pengen mobil baru? Enggak. Masih perlu nggak kita pengen rumah bagus? Enggak. Masih perlu nggak kita pengen tumpukan uang di rumah kita? Enggak. Cukup kita dekat dengan Allah pemilik semesta, beres. Iya kan? Udah. Jadi ternyata barang siapa sholat subuh, dia akan menguasai semuanya. Menguasai semuanya. Artinya memang ini Rasulullah luar biasa ini. Bahasanya menguasai semua. Ternyata apa yang bisa membuat kita kaya raya? Ketika kita temukan ketentraman tanpa butuh apapun. Kes sama juara. Ya. Saya ingat Ustadz Dedi, mudah-mudahan ini jadi itibar. Tawaf kudum saya waktu berusia 28 tahun, waktu itu saya berhaji. Tawaf kudum saya, pas tawaf itu dompet jatuh itu di tengah kitaran tawaf. Udah dipegang, sudah. Khusus saya sholat, apa namanya, tawaf. Beres tawaf, saya di Multazam, waktu itu masih sepi, tahun 90 itu. Masih sepi. Saya berdoa, ya Allah, seandainya kau laparkan saya, beri saya makanan. Seandainya tidak kau beri makanan, jangan laparkan saya. Sehatkan saya, ya Allah. Dan cukupkan hidup saya selama 42 hari. Itu tawaf pertama, hari pertama di Mekah. Udah, saya sudah tidak berpikir akan dapat makan. Karena uang saya habis semua di dompet itu. Setelah saya muter, ternyata ada di Hijri Ismail dompetnya, Ustaz. Tapi uangnya nggak ada. Ya, terus tetap kan. Balik lagi, berdoa lagi. Jangan kau laparkan saya. Jadikan saya Spider-Man. Pokoknya mah gitu ya lah. Kenapa pengen jadi Spider-Man? Spider-Man kan nanti di Siratal Mustaqim teh mau gerak kemudian ajang-ajangan gitu. Itu. Nah, alhamdulillah sepanjang beribadah haji itu semua jamaah di setiap pintu kamar pasti nawisan. Kasep tos tuang, kasep itu yang paling saya suka. Kasep tos tuang, oh disebut kasep kusararea atau itu oleh semua. Kasep tos tuang, oh muhun, muhun naon, muhun kasep. Bukan atos ente. Alhamdulillah semua jamaah satu kloter itu nyaahun, semua ngasih oleh-oleh. Semua kanggo canakeun beres karena mereka tahu saya nggak punya uang.
Waktu itu sampai di Halim Perdana Kusuma, Insya Allah. Saya sudah tenang aja karena Allah yang mengenyangkan saya. Karena Allah yang menjaga hidup saya, kan itu udah tenang aja. Asli, tenang pisan. Sampai di Halim Perdana Kusuma pas pulang, semua jamaah itu menitipkan, memberikan sisa real, sisa rupiah yang mereka ada. Pak Haji, soal gitu kan, Cep Haji, dah Cep kan, Cep Haji, ini kanggo bus, kanggo mau buat ongkos pulang ke Bandung gitu dari Halim. Insya Allah. Dina tas apa ya? Sehingga tas buat obspek itu, tas tepung terigu ya. Waktu itu dikasihnya, itu masuk uang dan cukup uang itu buat ONH lagi. Ngumpul nanti. Meureunnya eta Bu Hani, pas saya datang ke sana, kata Allah teh Dudi tong balanja, udah sing husu. Ibadah betul, saya husu sekali. Setelah pulang itu uang dibalikin plus bunganya, kebayang tuh. Saya bakal berapa, dapatnya berapa. Artinya betul-betul sholat subuh adalah perasaan tumbuh dalam diri kita, perasaan dekat dengan Allah. Setelah merasa dekat dengan Allah, kita akan merasakan cukup, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, cukup Allah saja sebagai bekal hidup saya. Persis seperti ketika siapa Abu Bakar As-Siddiq ya menghabiskan hartanya. Abu Bakar ditanya oleh Rasulullah, mana untuk keluargamu, untuk anak istrimu? Cukup Allah dan Rasulnya untuk kami. Bagaimana tidak? Saya dekat, saya bersahabat, saya dekat dengan pemilik semesta ini, rek naon sok. Udah nggak pengen apa-apa lagi. Nah itu, jadi mari kita cintai Rasulullah. Jangan belagu lah, gitu ya. Saya pernah ngomong sama Ustadz kan. Di ayah-ayah teteh, si Ustadz kebetulan teman main. Woi, terus ayat teteh dalilat kata Rasul. Alah kan ini juga bagus, bukan masalah bagus, ayat itu dalilat. Kalau bagus buat ente sendiri aja, jangan disebarin di jamaah. Enggak, tapi di jamaah perlu tahu. Tidak perlu kalau tidak ada dari Rasulnya. Kenapa tidak perlu? Karena Rasul tidak mencontohkan. Kalau kita tambah berarti kita menganggap Rasul kurang kan itu. Kalau kita kurangi berarti kita menganggap Rasul berlebih kan itu. Padahal, Masya Allah, kalau kita nyatakan itu dari Rasul, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siapkan tempat dudukmu di neraka. Menyiapkan tempat duduk artinya sing betah di neraka kan itu. Artinya kamu abadi di neraka itu. Ya Allah, luar biasa. Jadi man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa dengan sengaja berdusta atas namaku, siapkan tempat duduknya di neraka. Itu menakutkan sekali. Saya memuji istri saya, tapi usul saran istri saya tidak pernah saya jalankan. Itu memuji bukan? Nyebut terus, kamu cantik, kamu lucu, kamu hebat, bintang nah, pokoknya mah love you sekebon. Aduh, kita bahasa baru udah kayak pokoknya mah menyala gitu kan. Wah, karena nggak segala pujian, tapi usul saran istri tidak diikutin. Atau anak kepada ibunya, mama cantik, ibu cantik, kepada bapaknya, bapak gagah. Tapi mereka nggak nurut, kira-kira nyesek tuh sih. Ongkoh muji, tapi tenurut. Kalau muji itu all out, semuanya dipakai kan itu. Nah itu gambaran. Kalau kita cintai Rasulullah, cukup satu. Kalau versi saya, mudah-mudahan Ustaz Dedi nanti memberikan gambaran yang luas ya, Pak Eko Cahyono. Seluas-luasnya, karena versi saya, mencintai Rasul adalah mengikuti contoh dan nasihatnya. Itu cara saya. Karena itu Ustaz Dedi kemarin 2 kali menjelaskan tentang kontoroh. Aduh, Ustaz, setiap saya ketemu teman yang suka saya ledek, saya langsung kontoro gitu kan, di benak saya langsung kontoro. Kebayang ya Kang Ian, kebayang saya tuh di kontoro, nanti amal soleh saya diambil sama dia Kang Ian. Terus kalau Kang Ian Indrayana ini saya ledek terus, suatu saat nanti kita ketemu di kontoro, kata malaikat, nanti dulu kalian berdua berdiri dulu, ini pahalanya Ustadz Dudi dikasihin ke Kang Ian semua, besok ngeledek kan itu. Mudah-mudahan tidak habis. Kemudian habis kan balik deh ke neraka. Itu juga pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh penjelasan tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan Masya Allah, saya sampai tutup kamera karena saya terpukul keras sekali. Sampai tadi siang saya masih ingat kontoroh itu. Pas saya ini lidahnya lidah Sundanya, tekau Sunda mah, bahwa anak pengen ngaledek gitu kan, Sunda kan.
Tadi teh ayah ibu-ibu begang bisa. Saya teh iseng ya, padahal ibu-ibu tuh nggak tahu itu. Dan saya ke pemakaman kan tadi, saya pergi takziah, pergi ke pemakaman, memakamkan sahabatnya Mami, ibunda tercinta. Di sini juga ada ayahanda dari Kang Iwan Ojos yang sudah meninggal 2-3 hari yang lalu. Tadi Ibu Usman ya juga pulang ke Hariban Robul Izzati yang bersahabat dengan Mami dalam usia 32 tahun kalau tidak salah. Itu 91 tahun. Eta aya nu ngamakamkeun begang teh Ustaz. Etanya mental Sunda, saya di belakangnya pada iseng eta mah niup ditiup sugan we eundak ku angin gitu kan. Ya Allah, langsung istighfar, ya Allah jangan jadikan saya penghuni kontol. Itu juga ya Allah ya Rabbana. Nuhun Ustaz Dedi Haryadi sudah mengingatkan luar biasa. Apa namanya, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang diberitahu oleh Ustaz Dedi untuk bisa dengan benar mencintai Rasulullah. Itu saja, mangga Ustadz Ersyad Mutakin. Masya Allah, Masya Allah. Sudah kita dengar bagaimana indahnya Rasul. Karena Rasul itu sangat sedikit, bahkan relatif tidak ada. Karena setiap kesalahan langsung istighfar dan berubah. Maka semakin kenal kepada Rasul, kita akan semakin mencintainya. Dan ketika kita kenal Allah, maka kita akan semakin tunduk kepadanya. Tapi kalau kita yang banyak salah, dikenali, karena banyak salah, makin ketahuan kesalahannya. Mungkin makin muak, kata Ustaz Dedi tadi. Ya. Meskipun Dudi disebut pangkasep nasadunya, tetapi kalau dikenali karena Dudi banyak salah, ada salah, semakin dikenali akan semakin tahu. Kenapa banyak suami makin tidak, makin pudar rasa kagum kepada istrinya, atau istri rasa kagum kepada suaminya pudar, karena makin ketahuan salahnya, makin lama makin kelihatan salahnya, makin kenal makin kelihatan salahnya. Karena itu, Masya Allah, setelah kita tahu tentang kesalahan suami, istri, kalau sudah kenal, sudah tidak perlu lagi ada buruk sangka. Kenapa ada suuzon kepada Allah? Kita kan masih buruk sangka ya, Pak Maman Surjana, kepada Allah masih buruk sangka. Buktinya kita masih takut meninggal karena takut kekejaman Allah. Padahal Allah dalam surat 1 ayat 1 sudah menjelaskan sebelum kita buka Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu pengasih penyayang, titik, nggak ada yang lain. Kan gitu. Kejam itu buat orang-orang yang melawan kepada Allah, kita kan nggak ada upaya untuk melawan. Adapun kita maksiat, mungkin ya kebetulan aja ketemu dengan jalannya. Dan kalau tidak ada jalan maksiat, yang mual. Kan gitu. Seperti laki-laki kan nggak ada yang pengen selingkuh, nggak ada laki-laki yang pengen selingkuh. Hanya kebetulan aja banyak perempuan kekelayangan, itu aja. Yes, temen, jangan membela diri. Nah itu. Kemudian tadi Ustadz Dedi juga ini yang memudarkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, Masya Allah. Kalau kita ingin makin kenal pada Allah supaya baik sangka kepada Allah, baca Al-Quran, kenali Allah. Maka setelah kita membaca Quran, kita mengenal. Kalau kita mengenali Allah pun masih belum bisa, sudah cintai saja dulu dari apa yang sudah kita rasakan. Allah memberi oksigen, Allah memberi penglihatan, Allah memberi perasaan dan lain sebagainya. Cintai dulu Allah, nanti kita akan mudah untuk mentaatinya. Kita tidak akan lagi berburuk sangka kepada Allah kalau kita sudah banyak ngobrol dengan Allah. Kita tidak akan berburuk sangka kepada Rasul kalau kita banyak ngobrol. Demikian juga kalau kita ngobrol dengan anak, dengan suami, istri, kita tidak akan ada lagi prasangka. Karena apa? Kalaupun dia salah, kita sudah tahu kok kesalahannya kan gitu ya. Kebiasaan salahnya udah tahu, sudah tidak akan main sangka lagi. Nah, apa sekarang yang memudarkan rasa cinta kita kepada Rasul? Banyak cerita khurafat di WhatsApp kita, di media sosial kita. Tempo hari ada seorang yang Bunda itu mengkhawatirkan sekali, Insya Allah. sangat mengkhawatirkan. Ada yang bercerita begini, saya bermimpi bertemu ibu saya dan saya mencari ibu saya tidak ada. Ternyata ibu saya berada di singgasana yang sangat indah. Ya Allah, pan di alam barzah bacan ka surga tuh Iro, kan itunya. Ini sudah bermimpi melihat ibunya di surga. Oke, itu mimpi. Sahabat, yang jadi kitab suci kita, yang jadi petunjuk kita, yang jadi apa penuntun hidup kita, Quran atau mimpi? Quran, bukan mimpi. Sampai ada seorang ibu di Arafah didekati oleh seorang Arab. Saya bermimpi bahwa saya ditunjuk oleh Allah untuk menjaga ibu. Dan gitu, ibunya muda, gelis deh. Terus akhirnya wah komunikasi terus intens.
agama terus yang disampaikan sampai si orang Arabnya itu datang ke sini. Bukan orang Arab Saudi ya, orang yang kebetulan juga sedang haji. Datang ke sini dan mengganggu si istri ibu ini dengan suaminya. Seperti tidak mengganggu, tapi bicara agama sampai sampai meleleh gitu ya, melting. Siapa istrinya itu? Akhirnya istrinya untungnya nanya sama saya, Ustaz gimana itu? Orang itu bermimpi katanya dia diperintah untuk melindungi saya. Bilang sama dia, yang melindungi saya bukan kamu, tapi Allah. Wes, titik. Dan yang menjadi petunjuk hidup saya bukan mimpi, tapi Quran. Beres ya. Terperangah si ibu itu. Sadar. Terima kasih Ustadz atas bimbingannya. Sepertinya Ustadz yang membimbing saya. Jadi bolak-balik pada teman. Jadi liarek abina. Tapi yang jelas, hati-hati. Banyak sekali petunjuk ya. Petunjuk yang datangnya dari mimpi lah. Yang sekarang saya khawatirkan dari cerita-cerita yang tidak ada dasarnya seperti tadi. Nah gitu. Dan yang terakhir, kalau kita mencintai Rasul dan sampai hari ini belum mencintai Rasul ya, Kang Ferry, Kang Jajat, Pak Maman, ya, Bu Iis, Aisyah, eh, Masya Allah. Kalau sampai hari ini kita belum mencintai Rasul, sebut saja Dudi Mutakin umurnya tinggal 4 hari. Kira-kira sempat nggak sih saya jatuh cinta kepada Rasul? Kalau kita tidak berusaha sekarang. Kan itu. Subhanallah, subhanallah. Saya khawatir kita tidak sempat mencintai Rasul, kemudian kita keburu pulang. Paling tidak, saya yakin Allah akan membalas perbuatan baik kita meskipun sederhana, meskipun kecil. Niatkan dan mulai buka kitab hadis. Yang sudah diterjemahkan saja Kang Ferry, yang ada aja supaya enak gitu kan. Dan Kang Ferry tiru seperti apa rumah tangga Rasul. Seperti apa perlakuan Rasul kepada istrinya. Menasehati istri, Rasul ucapan Ustaz Dedi tadi yang insya Allah nanti akan dibahas lagi, ada pertemuan sekali lagi yang tadi Ustaz Dedi janjikan. Ketika Aisyah bersalah, Aisyah malah diceramahi dengan bahasa dakwah yang indah. Aisyah sayang, kalimatmu itu kalau dilempar ke laut, laut semua akan rusak bager. Itu kan nasihat yang memukul tapi membuat meleleh hati Aisyah, kan luar biasa itu. Kan banyak nasihat suami bari ngadegung-degung istri, ari mana tuh ngerti wae sekolah di mana maneh teu ceuk hirup teh ari maneh anak saha tuh bet kieu gitu kan. Satu didegung-degung. Waduh, itu tidak beres. Rasulullah tidak seperti itu kepada istrinya, meskipun Rasulullah sangat protes. Karena Rasulullah tidak ingin ada seorang pun istrinya yang dihina oleh istri yang lainnya, atau diledek, atau dibicarakan, atau dibully, atau menjadi pikiran istrinya yang lain. Semuanya harus datang, kan itu. Ucapanmu itu bager. Kalau dilempar ke laut, sayang, semua ikan ngambang, termasuk ikan paus lupang badagna yang ada di Vatikan. Ngambang itu. Oh, kan itu luar biasa itu. Juara ya Rasulullah. Insya Allah. Jadi, Kang Ajat, kalau usia kita masih tinggal 2 minggu lagi, kira-kira sempat nggak kita mencintai Rasul? Oke, kita mungkin nggak sempat. Tapi mudah-mudahan memulai untuk mempelajarinya, membacanya. Kalau saya Ustaz Dedi mencintai Rasul karena saya tidak banyak tahu. Ya sudah, saya menikmati saja. Kenapa ya Allah menyuruh saya sholat 4 rakaat untuk duhur. Qobla ba'danya 2 rakaat, 2 rakaat, ternyata itu refreshing ya. Penyegaran, supaya badan kita cooling down setelah kita capek dari pagi sampai sore. Cek dokter eta ge. Dan peredaran darah melembut gitu kan. Subhanallah. Pokoknya mau banyak sekali. Banyak sekali yang saya pahami dari apa yang dicontohkan. Model ini, ketika ngajar Rasulullah mengajari begini, ya Allah engkau telah indahkan badan saya, indahkan juga akhlak saya. Ya Allah. Itu kan sebuah ikrar dan permohonan. Saya akan indahkan dah percuma atau pipi pakai blush on gulawing, tapi bahasa bahasa hutan gitu kan. Semuanya akan disepadankan. Rasulullah tuh tidak nyuruh kamu harus bager, kamu harus soleh, kamu harus gini. Enggak gitu teh. Sok pas ngaca ini doanya, engkau sudah indahkan badan saya, tubuh saya, wajah saya, indahkan akhlak saya. Sudah ikrar itu. Hebat ya. Dari pernyataan-pernyataan sederhana seperti itu, saya ya bolehlah kalau kita jatuh cinta, dan tidak salah kalau kita mulai sekarang karena belum tentu umur kita sampai 5 hari lagi. Itu saja, mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan. Oh, dan saya sampaikan juga sudah kami salurkan kepada saudara-saudara kita yang sekolahnya terpapar
pesantrennya terpapar gempa, retak-retak, ada internet jatuh, ada genteng rubuh. Sudah saya sampaikan beberapa, tidak banyak memang, beberapa titipan sahabat. Alhamdulillah sudah tuntas dari saya, sudah diberikan, dan mudah-mudahan ini menjadi jariah yang tidak pernah berhenti mengalir. Itu saja Irsyad, mangga. Hapunten. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم